PT Saraswanti Indoland Development Tbk memperluas portofolio bisnis hospitality di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan resmi membuka Hotel Bintang 5 The Royal Alana Yogyakarta. PT Saraswanti Indoland Development Tbk resmi mengoperasikan Hotel Bintang 5 The Royal Alana Yogyakarta, sekaligus memulai pembangunan ballroom baru. Ekspansi ini bertujuan memaksimalkan potensi pasar industri MICE dan pariwisata Yogyakarta. PT Saraswanti Indoland Development Tbk memperluas portofolio bisnis hospitality di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan resmi membuka Hotel Bintang 5 The Royal Alana Yogyakarta. Direktur Utama Perseroan Bogat Agus Riono menegaskan, Yogyakarta memiliki potensi MICE luar biasa setelah Bali yang menjadi motor pertumbuhan perseroan. Kehadiran The Royal Alana Yogyakarta menambah unit hunian perseroan sebanyak 219 kamar baru di kawasan tersebut. Tambahan kapasitas ini melengkapi keberadaan The Alana Yogyakarta yang telah memiliki 264 kamar dengan daya tampung MICE hingga 3.000 orang. Manajemen memproyeksikan pendapatan gabungan kedua unit hotel tersebut berpotensi melonjak hingga 50% dibandingkan capaian existing. Langkah penambahan kamar ini juga mengurangi ketergantungan perseroan terhadap hotel sekitar dalam menyerap kebutuhan peserta MICE. Selain itu, perseroan juga memulai proyek konstruksi ballroom baru di Insight by Melia Yogyakarta guna menangkap acara berskala lebih besar. Pembangunan fasilitas ini disiapkan menjadi penopang pendapatan berulang atau recurring income untuk pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendesak Kementerian Perhubungan untuk mempercepat penerbitan aturan standarisasi komponen biaya kargo udara. Langkah ini dinilai krusial demi menekan tingginya biaya logistik nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendesak Kementerian Perhubungan untuk mempercepat penerbitan aturan standarisasi komponen biaya kargo udara dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial guna menekan tingginya biaya industri logistik nasional. Purbaya menegaskan penataan standarisasi biaya serta sinkronisasi proses bisnis akan membuat struktur tarif kargo udara menjadi lebih transparan. Pembenahan ini sangat mendesak mengingat mahalnya biaya transportasi antar pulau yang berpotensi membebani para pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan e-commerce. 1 bulan ya? Untuk standarisasinya ya? Baik Bapak. Nanti berarti yang tadi bisa diberesin ya? Jadi jangan ada yang tadi double kerjaan yang sama dilakukan 2 kali. Tapi tetap lihat standar internasional seperti apa, aturan ICAO-nya jangan dilanggar. Kalau bisa diirit pemeriksaan di sebelah mana ditaruhnya sesuai dengan aturan ICAO. Jadi gini aja, perhubungan kan akan lagi memperbaiki Permen Hub-nya ya. Nanti dimasukkannya komponen-komponen itu. Tapi untuk sementara sampai itu keluar, bisa nggak dihimbau ke perusahaan-perusahaan itu, jangan memberi biaya tambahan dulu sampai peraturan itu keluar. Di sisi lain, Purbaya menyebut Kementerian Perhubungan akan segera memfinalisasi peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur standar jenis komponen biaya kargo udara, serta menyelaraskan alur bisnis demi kelancaran arus barang antar pulau, sekaligus mencegah makin lebarnya kesenjangan harga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk memperkuat kontribusi pada sektor perumahan nasional melalui inovasi produk beton precast ramah lingkungan. Langkah emiten manufaktur berkode emiten WSBP ini bertujuan mempercepat pembangunan hunian berkualitas dengan proses efisien. PT Waskita Beton Precast Tbk menghadirkan solusi konstruksi presisi untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat, di mana inovasi ini dirancang efisien serta ramah lingkungan. Kepala Divisi Corporate Secretary Fandi Dewanto menjelaskan bahwa penggunaan komponen beton precast mampu menjaga kualitas bangunan sekaligus mempercepat masa konstruksi. Implementasi teknologi ini diwujudkan pada proyek Savasa di Kota Delta Mas Cikarang yang dikembangkan PT Pura Delta Lestari Tbk.
Dalam proyek tersebut, perseroan membangun 23 unit hunian dengan konsep prefabricated building, di mana komponen diproduksi di pabrik sebelum dirakit di lokasi. Selain itu, perseroan mengembangkan rumah precast BSBP tipe 36 guna meminimalkan limbah konstruksi. Penyediaan komponen beton precast perseroan mencakup spektrum luas, mulai dari sloof, kolom, balok, hingga panel dinding. Rekam jejak perseroan juga terlihat pada pembangunan proyek rumah ASN 3 di Ibu Kota Nusantara melalui suplai beton ready mix. Selain itu, perseroan juga mendukung penyediaan hunian sosial teknologi Risha di kawasan Kupang serta Cianjur. Berbagai sumber IDX Channel. PT Satu Visi Putra Tbk mengambil alih 72,9% saham Rumah Sakit Spesialis Jantung Hasna Medika Bakti Cirebon senilai Rp286 miliar. Aksi korporasi ini menandai transformasi bisnis perseroan di bawah naungan pasangan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. PT Satu Visi Putra Tbk atau Safitra resmi memperluas ekosistem bisnisnya ke sektor pelayanan kesehatan. Berdasarkan keterbukaan informasi bursa, perseroan sepakat mengambil alih 72,9% saham PT Hasna Medika Bakti Cirebon senilai Rp286 miliar. Penandatanganan akta CSSA dan CSPA telah dilakukan pada 20 Agustus 2026 untuk menguasai pengoperasian 2 rumah sakit jantung dan 11 klinik kesehatan. Dalam akuisisi ini, perseroan membeli 124.393 saham baru HMBC senilai Rp255 miliar serta mengambil alih saham sisa senilai Rp31 miliar. Transaksi ini juga melibatkan konversi utang senilai Rp33,45 miliar dari pengusaha Peter Tanuri, Darwin Saril Nurhadi, dan Roy Himawan. Pasca akuisisi ini, total aset Safitra diproyeksikan melonjak pesat dari posisi awal hingga mencapai Rp942,3 miliar. Guna mendanai ekspansi tersebut, perseroan akan menggelar skema private placement dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 307.500.000 saham baru. Potensi dilusi kepemilikan saham akibat penerbitan unit baru ini diperkirakan tidak akan melebihi 10%. Manajemen dijadwalkan menggelar RUPSLB serta RUPS Independen pada 30 September 2026 guna meminta persetujuan perubahan kegiatan usaha menjadi holding company. Berbagai sumber IDX Channel.